Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa duduk bertalabul ilmi di tempat yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tema yang kita akan bahas di malam hari ini tentang 11 konsep mencari kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Tentu pembahasan ini sederhana, akan tetapi sangat penting untuk kita bahas, karena bagaimanapun yang namanya kebahagiaan itu dicari semua orang. Anak kecil ingin bahagia, orang remaja ingin bahagia, orang yang beriman, yang sudah tua juga ingin bahagia, laki-laki perempuan ingin bahagia. Bahkan bukan hanya orang yang beriman, orang kafir saja ingin bahagia. Artinya kebahagiaan itu dicari semua orang. Masalahnya, ada orang yang mencari konsep kebahagiaan itu di luar daripada konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mereka berusaha untuk mencarinya, bukan tidak ada kebahagiaan, ada kebahagiaan di situ, tetapi kebahagiaan yang sifatnya sementara. Contoh, umpamanya ada orang yang mengira bahwa bahagia itu kalau menjadi orang kaya. Maka ada sebagian orang itu berusaha untuk menumpuk-numpukan harta karena ingin bahagia. Karena menurut dia konsep bahagia itu harus kaya. Tapi setelah kekayaan dicapainya, rupanya tidak juga dia bahagia. Kita tidak mengingkari bahwa dalam kekayaan itu adalah sumbangan kebahagiaan dalam hidup kita itu. Tapi bukan berarti kemudian kekayaan itu segala-galanya, tidak. Karena kebahagiaan itu bukan terletak di kekayaan. Atau sebagian orang mengira bahwa bahagia itu kalau memiliki pangkat, jabatan ataupun kedudukan. Sehingga kemudian dia pun mengejar pangkat, jabatan dan kedudukan itu, walaupun harus sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, sundul atas, yang penting dapatlah tuh jabatan itu. Karena dia berkonsep dalam hidupnya, selama dia tidak menjabat berarti belum bahagia. Akhirnya kemudian dia pun menghalalkan segala cara, yang penting dapat jabatan. Tapi betapa banyak orang-orang yang sudah Allah anugerahkan jabatan, tak kunjung juga kebahagiaan yang dicari ada pada jabatan itu. Banyak kok pejabat itu stres hidupnya. Hidupnya harus diatur, ada protokolernya, ada jadwalnya. Bagus, kita keluar jam berapa saja terserah kan. Mau nongkrong di warung mana aja nggak ada yang ngatur kita. Pejabat tuh nggak bisa, ada protokolernya mereka.
Nggak bisa asal main warung saja, tidak racun orang. Jadi ada orang-orang yang berpikir ke situ gitu ya. Padahal Islam itu sudah mengatur tentang konsep kebahagiaan dalam Islam itu seperti apa. Saya akan menukil perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika dia ditanya tentang konsep kebahagiaan. Maka beliau mengatakan, kalau anda ingin bahagia, lakukan 11 perkara. Apa saja 11 perkara itu? Yang pertama, kata beliau, min alamatis sa'adati fid dunya wal akhirah, dari tanda-tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat itu, an yakuna zahidan fid dunya raghiban fil akhirati. Kata beliau, jadilah orang yang zuhud di dunia dan orang yang mementingkan kehidupannya untuk akhiratnya. Ini konsep yang pertama. Jadi orang yang zuhud di dunia dan kejar akhiratnya. Al-Imam Ahmad ibn Abi Hiwari pernah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala tentang apa yang disebut dengan zuhud di dunia itu. Apa sih konsep zuhud di dunia itu? Maka Sufyan ibn Uyainah mengatakan, man idza un'ima alaihi syakar wa idza btuliya alaihi sabar. Orang yang zuhud itu, kalau Allah berikan nikmat dia bisa bersyukur, dan kalau Allah berikan ujian maka dia mampu bersabar. Jadi syukur di atas nikmat dan sabar di atas ujian. Orang kalau bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa sabar terhadap ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia, kata Sufyan ibn Uyainah, dianggap orang yang zuhud di dunia. Dan itu konsep kebahagiaan yang pertama. Tapi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala beda lagi ketika dia ditanya soal apa itu zuhud. Orang yang zuhud di dunia itu apa, wahai imam? Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa zuhud di dunia itu az-zuhdu fid dunya qasrul amali. Zuhud di dunia itu, kata beliau, adalah orang yang memendekkan angan-angannya. Artinya orang yang panjang angan-angan itu belum dikatakan zuhud. Dan di zaman sekarang, di zaman serba susah, orang yang panjang angan-angan itu lebih banyak dibandingkan orang yang pendek angan-angannya. Dan biasanya orang yang panjang angan-angan itu sesungguhnya dia sedang hidup di atas bayang-bayang. Kalimat yang keluar itu adalah jikalau dan seandainya biasanya. Coba jikalau aku kaya, seandainya aku banyak uang, itu aja itu kalimatnya, jikalau dan seandainya tuh. Itulah orang yang panjang angan-angan itu. Kalaulah, seandainya, jikalau. Inilah kalimat orang sekarang. Coba aku punya uang banyak. Jikalau aku punya kendaraan mewah, kalaulah aku punya rumah megah. Itulah orang yang panjang angan-angan tuh. Harusnya kan orang itu berpikir tentang keadaan yang nyata, bukan hidup dalam bayang-bayang. Karena biasanya orang yang hidup dalam bayang-bayang, seandainya dan jikalau itu membuat orang malas bekerja biasanya. Akhirnya potong kompas yang jelas cepat kaya gimana caranya, datanglah ke dunia perdukunan. Akhirnya datang ke mbah dukun supaya cepat kaya ya, padahal dukunnya aja kere gitu. Ya. Datang ke kuburan minta-minta. Ngapain minta-minta di kuburan? Coba kalau bangun di kuburan bakal lari dia ya. Atau kemudian lari ke judi-judi online. Akhirnya dia pikir kalau pasang nomor dia akan dapat ratusan bahkan jutaan bahkan miliaran rupiah.
Orang kayak gini itu orang yang tidak pernah zuhud, terlalu tinggi angan-angannya tuh. Jadi kalau kita ingin bahagia, sudahlah pendekkan angan-angan. Yang ada itu nikmati. Kalau memang itu sebuah nikmat, kita syukuri. Kalau itu sebuah ujian, kita sabari. Selesai. Sederhana orang ingin bahagia itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, antakuna nahmatuhu al-ibadata wa tilawatal qur'ani. Kalau ingin bahagia, maka jadikan fokus hidupnya untuk beribadah dan untuk membaca Al-Quranul Karim. Salah seorang ulama salaf pernah mengatakan, anna fid dunya jannah, anna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirati. Salah seorang ulama salaf mengatakan, di dunia ini Allah sediakan sorga. Siapa yang tidak masuk pada sorga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk sorga akhirat. Di dunia ini ada sorga. Kalau kita tidak masuk ke sorga dunia, jangan harap antum bisa masuk ke sorga akhirat. Apa yang dimaksud sorga dunia? Yang dimaksud sorga dunia, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah itmi'nanul qalbi. Ketenangan yang Allah letakkan di hati-hati seorang muslim. Karena ketenangan itulah yang membawa kelezatan. Merasa lezat dalam solat, merasa lezat ketika membaca Quran, merasa puas saat bersedekah, merasa enak saat beribadah. Itu sorga itu, ya. Sebab kalau seandainya hatinya itu penuh dengan kerancauan, tidak tenang hidupnya, sempit dadanya, itu pasti mempengaruhi ibadahnya, ikhwan. Orang kalau sempit dadanya, rumah sebesar apapun tidak akan kerasan tinggal di situ. Maunya itu keluar saja, kayak rumah kebakaran. Nengok istri kayak setan, nggak hidup, nggak kerasan, ya. Sama juga dengan istri, kalau nggak kerasan, hatinya sempit, nengok suami kayak iblis, maunya keluar saja kan gitu. Karena memang orang, konsep kebahagiaan dalam Islam itu bukan ada pada kekayaan. Sekaya apapun saya katakan tadi, banyak orang kaya yang tidak bahagia kok. Ujung-ujungnya bunuh diri itu. Saya pernah diceritakan, ada kawan di Sekupang tuh. Ustaz tahu nggak rumah yang kita lewati kemarin gitu ya? Tahu, itu rumah besar kali tuh, tingkat 3 lagi. Kenapa antum cerita rumah itu? Itu istrinya tiap hari ketakutan. Kenapa? Mau dibunuh sama suaminya katanya. Subhanallah. Rumah bagus, dua-duanya kerja, gaji tinggi, kendaraan 3, tapi hidupnya nggak tenang. Malam-malam mau dibunuh sama suaminya katanya. Saya bilang, kasusnya apa? Wallahu alam katanya. Itu sudah menyebar di kompleks ini katanya. Lah, dari sini kita tahu bahwa orang kaya itu juga tidak menjamin. Makanya kenapa sorga dunia itu adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itulah yang kemudian melahirkan kebahagiaan. Maka yang kedua, konsep yang kedua yang ditawarkan oleh Hasan Al-Basri, jadikan kehidupan kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Hasan Al-Basri, qillatul qawli fima la yahtaj ilaihi. Tidak banyak bicara pada sesuatu yang tidak dihajatkan untuk bicara. Artinya qalilus sumti. Ketika dia bicara itu, dia irit bicara. Kalaupun harus bicara, maka tidak bicara kecuali yang ada manfaat di dalamnya. Itulah yang kemudian banyak para ulama ketika menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang diam, atau kalau dia mau bicara, bicara dengan santun. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir,
silahkan bicara dengan bicara yang santun. Kalau tidak bisa, maka diam. Karena begini ikhwan, sering saya katakan bahwa terkadang kalau kita ini tidak menata bahasa, ngomong asal jeplak bahasanya, pokoknya asal apa yang dikehendaki hatinya mau dibicarakan, dia keluarkan. Bahasa-bahasa emosi, bahasa-bahasa setan, bahasa-bahasa binatang. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang di dalamnya itu penuh dengan kekotoran, terkadang kita yang mengucapkan itu menyesal kadang-kadang. Kenapa saya tadi ngomong begitu? Kenapa saya tadi ngomong begitu? Terkadang saya sendiri merasakan seperti itu kalau pernah bertengkar, kemudian kita agak meninggi saja suara, padahal tidak menggunakan bahasa kotor, cuman meninggi suaranya, itu kadang-kadang menyesal itu. Kenapa tadi saya marah gitu ya? Apalagi orang-orang yang mengeluarkan kata-kata kotor kan, yang bicaranya saja merasa menyesal, cemana orang yang mendengarkannya? Apa enggak sakit hati itu? Padahal luka silet itu kata ulama mudah diobati, tapi sudah luka hati itu susah sekali dapat obatnya. Tapi kalau orang yang bicaranya santun, kita yang ngomong itu lo enak, apalagi yang denger makin enak. Bahkan yang denger itu kepengen saya ngomong sama si anu, enak bahasanya, supel orangnya, baik akhlaknya, santun bahasanya, kan? Lah makanya qillatul kalam, sedikitnya bicara terhadap apa yang tidak dihajatkan untuk bicara, itu kunci kebahagiaan. Karena malapetaka itu kebanyakan di masyarakat terjadi gara-gara bicara. Coba bayangkan, gara-gara bicara akhirnya tetangga musuhan dengan tetangganya, hanya ngobrol tersinggung musuhan ya. Saudara yang akrab dengan kita, gara-gara tersinggung dengan kata-kata, akhirnya tidak mau ketemu, bahkan memproklamirkan untuk musuhan selamanya. Lihat, terjadinya pembunuhan, terjadinya pemukulan, terjadinya perceraian, itu semua karena lisan. Maka kalau ingin bahagia, jagalah lisan. Ini konsep yang ketiga. Kemudian konsep yang keempat, kata Hasan Al-Basri, an yakuna muhafidhan ala salawatil khamsi. Jaga solat 5 waktu. Jaga solat 5 waktu. Kenapa saat Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kemudian berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha, kenapa ibadah yang diperintahkan Allah kepada Rasul dan kepada umat Rasul itu solat? Padahal ibadah kan banyak. Kenapa Allah tidak perintahkan puasa umpamanya? Allah perintahkan birrul walidain umpamanya. Kenapa yang diperintahkan solat? Bukankah ibadah banyak? Ya. Maka ulama menjawab, kenapa yang diperintahkan solat? Karena rupanya solat itu adalah kunci untuk menggerakkan amal-amal yang lainnya. Karena orang yang solat 5 waktu dan dia sungguh-sungguh ketika melaksanakannya, pasti dia bersedekah. Tapi orang yang rajin sedekah belum tentu dia solat. Ya. Orang yang solat 5 waktu dan dia sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya, pasti dia birrul walidain. Karena biasanya orang yang durhaka kepada orang tua itu karena mereka tidak sholat tuh. Makanya ada seorang syekh bercerita, ketika dia berdakwah dalam penjara. Yang nama penjara itu kan macam-macam tuh kasusnya ya. Ada yang kena narkoba, ada yang kena kasus pembunuhan, ada kasus pemerkosaan gitu ya. Ada kasus-kasus macam-macamnya. Jadi Syekh ini bertanya kepada orang-orang di penjara itu, apakah kalian sholat? Kenapa kalian melakukan kriminal sehingga kalian dijebloskan ke dalam penjara? Rata-rata kata Syekh ini, mi'ah bil mi'ah, 99%. Bahkan kalau dikata 100%, itu mereka tidak sholat. Kalaupun sholat ya belang bentong lah bahasanya. Kadang sholat, kadang tidak. Maghrib sholat, isya pula bablas. Ya, duhur sholat, subuh pula tak nampak gitu. Artinya bahwa kenapa kemudian ibadah ini yang diperintahkan Allah kepada Rasul, rupanya di balik rahasia sholat itu karena
Salat itu ibadah yang bisa menggerakkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sebaliknya, kalau orang jauh dari salat, bahkan tidak pernah melaksanakan salat, dipastikan hidupnya akan penuh dengan kemaksiatan. Karena rata-rata pencuri itu tidak salat. Oh, kata pencuri, saya salat Ustaz. Kalau salat ngapain kau nyuri? Kan begitu bahasanya. Logikanya kan begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka salat itu adalah kunci kebahagiaan. Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Kemudian yang kelima, an yakuna wari'an fi ma qalla au kathur. Jadilah orang wara'. Wara' itu artinya menerima pemberian Allah baik banyak ataupun sedikit. Terkadang kalau Allah beri banyak kepada kita, maka kita bisa berterima kasih. Tapi kalau Allah berikan sedikit, terkadang kita kurang ikhlas. Itu belum wara' namanya. Dari mana kita tahu tidak ikhlas? Dari ucapan kita. Terkadang kita melihat ada orang sukses, kita tidak sukses, kemudian katakan, ya Allah, kenapa si anu sukses, saya tidak? Itu kan tidak ikhlas dengan pemberian namanya. Kenapa kok si anu rumahnya bagus, kok saya rumahnya jelek? Kenapa si anu bisa naik jabatannya, kenapa saya tidak? Tapi kalau orang wara', dia tidak mungkin dia mempertanyakan orang lain. Dia pasti akan mensyukuri apapun yang Allah berikan, sedikit ataupun banyak. Karena bagi dia sedikit sebuah kebaikan, banyak juga sebuah kebaikan. Allah tahu maslahat kita, sehingga terkadang Allah berikan lebih, terkadang Allah tahan dari kelebihan itu. Maka orang yang wara' itu kunci kebahagiaan. Karena orang yang tidak bahagia itu selalu hatinya tidak ikhlas dengan pemberian. Akhirnya kemudian larinya ke dengki, ke hasad, ke hasud. Kemudian lama-lama akhirnya sakit dan jadilah penyakit hati. Tengok orang lain sukses, kita tak senang. Tengok orang lain susah, malah kita pula senang. Ya. Kemudian ini yang kelima. Yang keenam, antakuna suhbatuhu ma'as salihin. Kalau ingin bahagia, cari teman yang baik. Kalau teman kita stres, ikut stres lah. Kalau teman kita tukang gibah, nanti kita juga ahli gibah. Kalau teman kita ini ahli nyolong, lama-lama kita juga pakarnya nyolong. Dan begitu seterusnya. Ya. Tapi kalau seandainya kita berkawan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lambat laun kalaupun kita tidak mendapatkan nasihatnya, kita kecipratan kebaikannya. Mungkin kita tidak minta nasihat, orang baik itu secara langsung tidak diminta pun akan berikan nasihat, dan kita akan terkena harumnya. Makanya kenapa Rasul menyamakan teman yang baik itu seperti berkawan dengan orang yang jual parfum. Lihat orang jual parfum itu pasti tidak lepas dari 3 kondisi kan. Pertama, nawari parfumnya. Kadang-kadang minyaknya dioleskan ke tangan kita. Belum tentu kita beli, tapi kita sudah dapat parfumnya kan. Ya. Atau kita yang kemudian minta, coba harumnya macam mana? Ya. Kemudian dioles-oles. Atau walaupun dia tidak ngasih, kita tidak minta, harum parfumnya sampai ke hidung kita. Itulah jualan parfum. Kalau kita berkawan dengan orang jual parfum itu ya antara 3 perkara ini. Ditawari parfum, atau kita yang menawar, atau baunya sampai ke hidung kita. Itu kiasan daripada teman yang baik. Terkadang teman yang baik itu tidak diminta dinasehati, atau kita minta nasihat, atau walaupun kita tidak minta nasihat dan dia tidak menasihati kita, tetap kita ini akan mendapatkan kebaikan karena dekat dengan orang baik. Nah maka ini juga kunci kebaikan, kunci kebahagiaan adalah berkawan dengan orang saleh. Kemudian kata Hasan Al-Basri yang keberapa? Yang ke-7. An yakuna mutawadian ghaira mutakabbirin. Senantiasa tawadhu, rendah diri dan tidak sombong. Karena biasanya sombong itu karena merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang, yang berakhir dengan merendahkan orang lain. Orang sombong itu kan begitu. Dia merasa lebih tinggi,
dan orang merasa lebih rendah dibandingkan dia. Jadilah dia sombong. Lihat iblis ketika melihat Adam, dia merasa lebih baik kan, karena dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Ketika dia merasa lebih unggul, lebih baik, lebih mulia, berakhir dengan merendahkan Adam, dihinanya Adam. Maka orang sombong itu identik dengan dua perkara. Menyombongkan itu artinya membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain. Orang yang sombong itu selamanya tidak akan bahagia. Kenapa? Karena kalau melihat ada orang yang di atas dia, stres dia. Atau walaupun sejajarlah dengan dia, itu sudah stres tuh. Itulah orang sombong itu. Tapi orang yang rendah diri, orang yang rendah hati, maka hidupnya sangat bahagia sekali. Karena dia tidak akan memandang orang lain. Yang dia pandang hanyalah dirinya, dan dia kalaupun harus memandang, tidak mungkin memandang ke atas, pasti dia akan memandang ke bawah. Ini yang ke-7. Yang ke-8, an yakuna sikhiyan kariman. Kalau kita ingin bahagia, kata Hasan Al-Basri, jadilah orang dermawan, jadilah orang baik. Jadilah orang yang dermawan dan jadilah orang baik. Maksudnya yang bermanfaat untuk orang lain. Rasul pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kita letakkan di hati seorang muslim, itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ada orang susah, kemudian kita bantu, senang enggak? Senang dia. Ya. Ada orang miskin ini kita bantu, walaupun mungkin tidak seberapa bantuan kita, hanya untuk makan sehari 2 hari saja, tapi senangnya luar biasa. Itulah amalan yang paling dicintai Allah, menanamkan kesenangan kepada hati seorang muslim tuh. Dan salah satunya dengan cara apa? Bersedekah, menjadi orang baik dan menolong saudaranya. Kemudian yang nomor 9, an yakuna rahiman bi khalqillahi azza wa jalla. Jadilah hamba penyayang bagi makhluk-makhluk Allah. Bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada binatang pun kita sayang, kepada tumbuh-tumbuhan pun kita sayang. Coba orang-orang yang tidak sayang dengan makhluk-makhluk Allah di luar pada manusia, ujung-ujungnya apa? Mengakibatkan bencana alam di mana-mana kan? Lihat orang-orang yang melakukan penebangan, penggundulan hutan tanpa berfikir akan terjadi tanah longsor, gempa dan yang semacamnya. Dia tidak sayang dengan alam tuh. Akhirnya apa? Terjadi tanah longsor, terjadi kebanjiran, korban di mana-mana. Itu karena tidak sayang dengan alam tuh. Atau dengan binatang. Ya. Dengan binatang umpamanya, sayang dengan mereka, nampak ada kucing kemudian kita kasih makan gitu ya. Nampak ada burung kita kasih makan dan begitu seterusnya. Maka itu bagian daripada konsep kebahagiaan yang ditanamkan. Karena Rasul yang mengatakan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang di bumi, niscaya Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, an yakuna nafi'an lil khalqi. Jadilah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadilah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jangan jadi sampah masyarakat yang tidak ada gunanya. Dan yang terakhir tentunya kata Hasan Al-Basri, an yakuna dzakiran lil mauti. Jadilah hamba Allah yang senantiasa mengingat akan kematian. Ingat mati itu kalau dirasakan orang kaya pasti akan sempit. Tapi kalau dirasakan orang miskin pasti luas. Ya. Orang kaya kalau ingat mati sempit dadanya. Orang miskin kalau ingat mati luas dadanya. Kok bisa? Ya, orang kaya kalau ingat mati, maka dia tidak akan melampaui batas dalam kehidupannya. Sempit dadanya, takut kalau dia mati. Tapi orang miskin kalau dia ingat mati, luas dadanya. Tidak apa-apa miskin di dunia. Toh di akhirat juga ada kehidupan setelah kematian yang bisa melapangkan nikmat dan kekayaan saya yang ada di sana.
Celakanya kadang-kadang sudah miskin di dunia, miskin pula di akhirat. Di dunia sudah tinggal di ruli, ngontrak lagi, makan kadang kayak puasa Daud, satu hari makan satu hari tidak, tapi maboknya tiap malam. Nah ini kan kurang ajar tuh. Udah miskin di dunia, maksiat pula. Itu sama aja dengan kuadrat harinya ya. Itu jatuh ke tipa tangga itu. Udah miskin di dunia, masuk neraka pula. Ya kan, naudzubillah. Minimalnya kalaupun kita miskin di dunia, janganlah kemudian miskin di akhirat. Miskin di dunia tapi kita kaya di akhirat ya. Dan jangan seperti orang-orang yang seperti Qarun, memang kaya di dunia tapi justru dia masuk ke dalam neraka. Tapi masih mending lah dibandingkan tadi sudah miskin di dunia, miskin di akhirat juga. Kalau pernah kaya kan pernah merasakan kekayaannya kan. Tapi kalau orang miskin yang tidak pernah merasakan kekayaannya kemudian masih mati masuk neraka, itu gimana ceritanya tuh ya. Makanya di sini ingat, mati itu adalah konsep kebahagiaan supaya kita tidak melampaui batas. Ya, bahwa ada kehidupan setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Inilah di antara 10 konsep kebahagiaan yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dan tentu kebalikannya adalah konsep kecelakaan. Ya. Jadi kalau kita tidak zuhud, kemudian kita tidak memprioritaskan hidup kita untuk beribadah, malah mengejar dunia, kemudian banyak bicara yang tidak ada faedahnya, kemudian tidak pernah sholat, kemudian tidak pernah wara', berkawan dengan orang jahat, kemudian juga tidak tawadu dan sombong, dan menjadi orang bakhil, kemudian tidak punya rahmat dalam hatinya kepada makhluk Allah, dan tidak menjadi manusia yang paling bermanfaat, kemudian juga tidak pernah mengingat kematian, maka kebalikan dari 10 konsep kebahagiaan itu adalah konsep kecelakaan. Inilah yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Akhir kalam dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.